Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kelas 4 kali ini Bu Fida akan memberikan penjelasan bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Namun sebelumnya perhatikan apa sih pengertian KPK dan FPB. Pengertian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Sedangkan pengertian FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari FPB dan KPK. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, tapi Ibu akan memberikan cara mencari FPB KPK dengan dua cara. Cara yang pertama, menggunakan pohon faktor. Ini cara pertama. Jadi nanti menggunakan pohon faktor, kamu harus kemudian mencari faktorisasi primanya. Nah, jadi kita langsung kita kerjakan, cari pohon faktor dari 24 dan 32. 24 ini pohon faktor dari 24, kita lingkari yang bilangan primanya, dan pohon faktor dari bilangan 32. Kita lingkari lagi bilangan primanya. Setelah dapat masing-masing pohon faktor dari bilangan yang mau kita cari, lalu kamu harus menentukan faktorisasi primanya. Nah, kalau faktorisasi prima dari 24, yaitu duanya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 32 adalah duanya ada 5, berarti 2 pangkat 5. Setelah mendapatkan faktorisasi prima dari dua bilangan yang mau kita cari FPB KPK-nya, lalu kita cari yang KPK dulu. Nah, di sini ada dua faktorisasi prima dari bilangan 24 dan 32. Untuk mencari KPK, kamu menuliskan semua bilangan prima, tulis semua bilangan prima yang muncul. Maksudnya apa? Di sini bilangan prima yang ada yaitu ada angka 2, angka 3, angka 2. Berarti bilangan prima yang muncul itu angka 2 dan angka 3. Berarti kamu tulis di sini 2
dikali 3. Lalu yang bilangan prima angka 2, di sini kan ada 2. Yang satu 2 pangkat 3, yang satu 2 pangkat 5. Nah, yang dipilih kalau KPK dipilih yang pangkatnya paling besar. Ini 2 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 5. Berarti pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 5. Maka yang di sini pun ditulisnya 2 pangkat 5. Nah, lalu selanjutnya kalau yang angka 3, karena di sini pangkatnya cuma ada karena bilangan cuma ada 1, maka tetap seperti ini. Nah, setelah itu baru kamu hitung 2 pangkat 5 dikali 3. 2 pangkat 5 ini berarti 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikali 3 sama dengan 96. Ini mencari KPK. Lalu sekarang mencari FPB. Nah, kalau FPB tadi kan kalau KPK tulis semua bilangan prima yang muncul. Sedangkan kalau FPB adalah hanya menulis bilangan prima yang sama. Nah, bilangan prima yang sama di sini kita kembali ke sini lagi. Di sini ada 2 pangkat 3 dikali 3, di sini ada 2 pangkat 5. Nah, kalau yang dilihat dari kedua faktorisasi prima, yang sebelah sini ada bilangan 2, sebelah sini juga ada bilangan 2. Yang ini ada bilangan 3, tapi di sini tidak ada. Berarti dipilih bilangan prima yang sama. Karena di sini ada sama-sama angka 2, maka dipilih bilangan primanya yang angka 2-nya saja. Lalu pilih pangkat yang paling kecil. Berarti pilih pangkat yang kecil ini si 2 ini, angka 2 ini, bilangan prima yang pangkat yang paling kecil ini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 5. Dipilih yang paling kecil yaitu 2 pangkat 3. Jadi inilah FPB-nya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, ini cara mencari KPK FPB menggunakan faktorisasi prima. Oke, kita lanjutkan cara kedua. Cara kedua ini menggunakan cara sengkedan atau cara tabel. Nah, kalau cara yang ini biasanya sering dipakai karena lebih simpel dan tidak terbalik. Nah, pertama kita buat dulu sengkedannya atau tabelnya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan. Karena bilangannya cuma 2, maka kita cukup membuatnya kolomnya ada 1, 2, 3, 4, cuma 4. Ini untuk KPK-nya. Yang ini bilangan 24. Yang ini bilangan 32 dan ini untuk mencari FPB-nya. Kemudian cara ini dimulai dari bilangan prima yang paling kecil.
Jadi dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Yang pertama yaitu bilangan prima paling kecil angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 2 dikali berapa yang hasilnya 24? Ya, benar sekali, hasilnya 12. Yang ini juga sama diperlakukan. 32 dibagi 2, 16. Ini kedua hasil ini masih bisa dibagi 2, maka tetap kita gunakan bilangan prima yang paling kecil ini, yaitu angka 2. Dilanjutkan terus, 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Kedua bilangan masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Nah, ini hasil pembagian ini masih ada yang bisa dibagi 2. Ini masih bisa dibagi 2. Maka tetap digunakan bilangan prima yang paling kecil ini, yaitu angka 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, beberapa orang biasanya menulis ulang angka 3 di sini. Walaupun tidak bisa dibagi, tapi Ibu tidak menyarankan supaya nanti mudah menentukan yang FPB-nya. Jadi yang ini Ibu kosongkan dulu. Ini masih ada hasilnya, masih ada yang bisa dibagi 2, maka tetap dilanjutkan dibagi 2. Ini bisa kita panjangkan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kalau sudah ketemu angka 1, tandanya yang bilangan 32 sudah selesai. Nah, yang ini belum ketemu angka 1 di tabel yang ini. Maka ini harus kita lanjutkan. Setelah bilangan 2 ini sudah tidak bisa lagi digunakan, bilangan primanya baru melangkah ke bilangan prima selanjutnya setelah angka 2, yaitu angka 3. Kalau nggak bisa angka 3 gimana, Bu? Berarti dilanjutkan ke angka 5. Kalau nggak bisa angka 5 berarti angka 7 dan seterusnya. Jadi diurutkan dari bilangan prima yang paling kecil, lalu semakin ke atas semakin bertambah. Nah, di sini ini kan karena belum ketemu angka 1, maka harus kita tuntaskan. Yang terakhir adalah bilangan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti bilangan yang ini sudah ketemu angka 1 juga. Berarti bilangan 24 juga sudah selesai. Kalau keduanya sudah ketemu angka 1, maka pencarian untuk menentukan KPK-nya sudah selesai. Nah, kebiasaan anak-anak yang sebelum-sebelumnya ini saat menghitung di sininya yang suka salah. Membagi-baginya ke sini itu suka salah. Akhirnya jadi jawabannya selanjutnya salah. Jadi mohon hati-hati untuk membaginya. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan tabel yang FPB? Untuk menentukan tabel yang FPB, kamu lihat mana kedua tabel yang terisi. Ini kan ada yang kosong. Berarti kalau yang terisi, ini terisi dua-duanya, berarti ini bilangan prima yang ini kamu tulis ulang ke sini. Kamu tulis ulang di sini. Ini terisi dua-duanya, berarti bilangan prima yang ini kamu tulis ulang, pindahin ke sini.
Ini juga ada dua-duanya terisi, maka ini juga tulis ulang, pindah ke sini. Ditulis ulang lagi. Nah, kalau yang ini ada yang kosong. Ini terisi, ini yang kosong, ini terisi, ini yang kosong. Kalau ada yang kosong, maka bilangan prima yang ini tidak perlu ditulis ulang ke sebelah FVB-nya. Setelah seperti ini, baru KPK-nya ini dikali, ini pun juga dikali. Untuk mencari KPK-nya dulu, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16 dikali 2, 32 dikali 3, 96. Nah, ini KPK-nya sudah ketemu, yaitu 96. Bagaimana dengan yang FPB-nya? Sama. Caranya dikali 2 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini untuk mencari KPK dan ini untuk mencari FPB-nya. Lebih simpel terlihat. Dan hasilnya walaupun menggunakan cara yang berbeda dengan cara yang pertama, tapi tetap saja kalau mengerjakannya dengan benar pasti jawabannya sama. Ini KPK-nya 96, di cara kedua pun juga sama 96. FPB-nya di sini 8, ini pun juga 8. Oke, sekian dari Bu Vida. Semoga penjelasan yang Ibu berikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.